Sehat? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, sebelum belajar hari ini, coba lihat dulu, tengok kanan dan kiri. Apakah ada bangku teman kalian yang kosong? Nah, tidak ada ya, berarti alhamdulillah semuanya hadir ya, masuk pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, biasa pembudayaan kita ya. Nah, budaya rutin sebelum memulai aktivitas kita harus senantiasa apa? Berdoa. Pinter Karija. Tadi Bapak perhatikan yang paling duluan datang ke sekolah adalah Asti. Nah, coba Asti pimpin doa nak ke depan nak. Semua sama-sama berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa di dalam mulai. Selesai. Iya, terima kasih Ananda Asti yang sudah memimpin doa, hebat ya. Nah, sudah berani bisa memimpin doa ke depan. Nah, sekarang biar belajarnya hari ini tambah semangat, yuk semuanya berdiri, kita tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Tepuk semangat. Nah, jangan berdiri, jangan duduk dulu. Nah, biar tambah semangat lagi, kita menyanyikan lagu wajib. Apa? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Apa lagu dari Sabang sampai Merauke? Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, mengajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Udah semangat? Siap belajar hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, semangatnya sudah mulai semangat ya. Nah, ingat kita sekarang lagi musim lagi di saat pandemi. Nah, kalian harus senantiasa menjaga kebersihan ya, pakai masker, jaga jarak, selalu ingat gitu ya. Nah, sebelum ke pelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah belajar hari ini, diharapkan nanti Ananda semua bisa nanti kan ada mengamati gambar ya. Nanti Ananda diharapkan bisa mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, permasalahan sosial ya, mulai dari penyebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana, itu diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita ya, dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ya. Itu untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, coba sekarang lihat ke depan. Nah, ya, di depan Bapak, lihat, kalian terlihat gambarnya. Nah, bagaimana nih pendapat Ananda semua ya bila berada di tempat dengan suasana yang seperti ini? Apa yang kita rasakan? Nyaman, apalagi? Ini di mana? Tempatnya di mana ya? Di taman. Lihat tamannya bagaimana kondisinya?
Apalagi? Sejuk. Sejuk. Enak. Enak kata Karija. Ya, betah tidak? Betah. Betah. Ya. Nah, lalu bagaimanakah usaha kita? Ya, apa usaha-usaha kita untuk melakukan keadaan atau seperti yang digambar tadi, untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan kita itu harus apa? Agar terwujud harus bagaimana? Ini digambar sedang apa kegiatan? Gotong royong membersihkan lingkungan, ya, menjaga lingkungan. Betul. Kalau kita ingin nyaman, ingin betah, ya, tempatnya sejuk, senantiasa lingkungan itu harus selalu kita jaga. Betul. Ya. Lihat kembali. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tentu saja ini sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Ya. Tadi pas kita melihat gambar, suasana yang nyaman, sejuk, asri, ya, akan membuat kita betah, membuat kita nyaman. Lalu peran kita apa? Tanggung jawab kita itu tadi menjaga apa? Lingkungan. Betul ya kata Karija. Lingkungan harus senantiasa kita jaga. Lingkungan harus senantiasa kita rawat. Ya. Itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab juga. Dalam melaksanakan nilai-nilai apa? Pancasila. Paham? Contoh. Di mana ini? Di sekolah, di dalam kelas, ya, menjaga lingkungan. Bapak sudah menerapkan setiap Sabtu, yuk kita melaksanakan program Sabtu bersih, membersihkan lingkungan. Apalagi lihat, lingkungan sekolah kita itu berada di mana? Di bawah apa? Dikelilingi pohonnya, pohon bambu, ya, yang setiap hari harus disapu. Banyak daun-daun kering yang berjatuhan, berguguran pintar. Ya. Kalau tidak kita rawat, tidak kita jaga, apakah belajarnya akan nyaman? Tidak. Ya. Banyak rumput, banyak. Sekarang aja sudah kita rawat, masih banyak rumput. Ya. Tidak memerlukan waktu yang tidak singkat, harus selalu kita rawat. Ya, harus rutin, harus kita laksanakan. Makanya setiap Sabtu Bapak selalu mengajak kalian untuk melaksanakan Sabtu bersih. Ya. Nah, coba yang berikutnya, lihat. Apa saja yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Tadi tanggung jawabnya memelihara lingkungan, kebersihan. Nah, kalau tidak melaksanakan tanggung jawab itu, coba apa yang akan terjadi? Tidak nyaman, kata Astrid, ada tumpukan sampah. Ya, contoh kecil saja, kalian ketika di dalam kelas jajan, contohnya ketika istirahat, makan snack atau ciki atau minuman, bungkus makanan ringan, dibuangnya kemana? Ke kolong. Nah, ke kolong. Bagus tidak? Tidak. Tidak. Ya, akan menumpuk, mengakibatkan kotor. Ya. Tapi dibuangnya mana? Kemana? Tempat Tempat sampah. sampah. Itu hal kecil, contoh kecil. Ya, budaya yang harus kalian terapkan adalah membuang sampah ke tempat sampah. Ya, jangan sembarangan dibuang ke kolong meja. Dan tidak akan ada yang tahu, simpan aja di kolong meja. Tidak boleh. Ya, sampah harus dibuang ke tempat sampah. Ya, ingat kesepakatan kelas yang kita buat. Ya, harus saling menjaga kebersihan. Ya, melihat sampah di kolong meja
duduk ada sampah nih plastik, biarin saja, itu kan mejanya Aira. Seperti itu tidak? Tidak. Ya, kalau melihat sampah cepat ambil. Iya. Ya. Lebih luas lagi di lingkungan sekolah kita yang tadi sudah Bapak katakan, program setiap Sabtu sudah kita laksanakan, ya. Nah, dirawat saja. Masih banyak sampah, masih banyak rumput, apalagi kalau tidak kita rawat. Nah, lihat pada gambar seperti pada di jalan. Nah, ini perilaku positif tidak? Baik tidak? Membuang sampah di pinggir jalan? Tidak. Ya, akan menimbulkan apa? Apa? Tumpukan sampah. Ya, coba. Akan mengakibatkan permasalahan sosial. Ya. Permasalahan sosial. Apa saja masalahnya? Apa saja yang timbul akibat tidak bertanggung jawabnya? Kita sebagai masyarakat akan menimbulkan permasalahan sosial. Masalah yang apa? Permasalahan sosial teh? Ada yang tahu? Tidak. Permasalahan merugikan siapa? Apa kita saja? Tapi merugikan siapa? Masyarakat, semua orang kita yang merugi. Ya, menimbulkan permasalahan bagi semua orang. Yang pertama permasalahan sosial itu ada apa nih? Tumpukan sampah. Coba lihat, nih bagus tidak sampah berlimpah? Tidak. Ya. Yang pertama akan menyebabkan apa? Bau ya kalau sampah. Ya. Kemudian yang kedua permasalahannya apa? Ya, pencemaran sungai. Tentu kalian tahu ya. Ya, sampah-sampah di mana? Sungai. Di sungai. Ada sampah ya di sungai atau di kali. Itu permasalahan sosial juga. Kalau dibiarkan akan mengakibatkan apa? Banjir. Nanti di dalam diskusi kalian lebih paham, menambah lagi. Terus Bangunan liar. yang ketiga permasalahan sosialnya apa? Bangunan liar. Bangunan Liar. Nah, sekarang mau tanya nih. Bangunan liar yang ada pada gambar ini di mana ya? Sungai. Di pinggiran sungai. Di mana kalian bisa melihat hal ini? Biasa melihat hal ini di mana? Kota. Di mana Ija? Di kota, betul, di kota-kota besar ya, di pinggir-pinggir sungai, bangunan-bangunan liar banyak didirikan. Rumah-rumah dari kardus apa? Bekas. Dari apa lagi? Apa? Di kolong jembatan, betul kata Ija ya, itu permasalahan sosial. Bangunan liar maksudnya. Terus juga ada kemacetan lalu lintas, betul. Kalau di kita macet tidak? Tidak. Alhamdulillah di kita tidak macet ya. Hal ini sering terjadi di kota-kota Besar. Ya. Kenapa bisa macet? Berarti orang-orangnya tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Lihat motor dan mobil di mana semrawut. Harusnya sesuai dengan aturan lalu lintas, motor di mana, mobil di mana. Ya. Itu kembali lagi kepada kita sebagai warga masyarakat harus melaksanakan tanggung jawab ya, agar tidak timbul permasalahan sosial. Nah, sekarang untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang permasalahan sosial, yuk kita buat kelompok. Mana? Ayo cepat buat kelompok.
3, Kalisa kelompok 4. Besar. Ini masalah kelompok 1, masalah yang pertama tadi tumpukan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3, bangunan liar. Tentang kemacetan lalu ya, silakan berdiskusi. Kelompok 1 permasalahan sosialnya tentang tumpukan sampah. Nah, silakan diskusikan masalah sosialnya tumpukan sampah, penyebabnya apa? Terus, nah akibat yang ditimbulkan apa? Nah, usaha untuk mengatasinya apa? Kelompok 1 sudah beres? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, ya. Sekarang coba kelompok 1 ya, yang presentasi dulu ke depan. Permasalahannya apa? Nih, tumpukan sampah. Yuk, siapa yang akan di depan kelompok 1? Grace? Ya. Coba ayo nah, tahu sama lu, kita belajar sama-sama ya. Coba yang lainnya, kelompok yang lain dengarkan ya. Grace hasil presentasinya sini Aira sama Aira. Tentang masalah tumpukan sampah. Nih hasil kelompok 1. Coba dibaca. Ya. Masalah sosial 1. Tumpukan sampah. Penyebab tidak bertanggung jawab karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Kenceng nak. Akibat sampah menumpuk bau menyengat. Usaha mengatasi membersihkan penumpukan sampah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu hasil diskusi kelompok 1. Coba kelompok 1. Nah, permasalahannya tumpukan sampah, penyebabnya karena tidak apa? Bertanggung jawab membuang sampah tidak pada tempatnya. Akibatnya sampah menumpuk, menimbulkan bau menyengat. Usaha untuk mengatasinya, membersihkan tumpukan sampah. Ada yang ingin menambahkan kelompok lain? Ya, Asti, Mister, apa? Menambahkan apa? Agar tidak terjadi tumpukan sampah, selain membersihkan tumpukan sampah, apa lagi? Apa Asti? Kesadaran terhadap penduduk katanya, betul? Betul, kesadaran kita sebagai warga masyarakat harus apa? Harus ditingkatkan lagi ya. Tanggung jawabnya kita sebagai warga masyarakat ya, harus lebih bertanggung jawab lagi untuk memelihara lingkungan, tidak membuang sampah pada tempatnya. Betul Asti. Ada lagi yang menambahkan? Tidak ada kata Ija. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Pelan-pelan mempresentasikan hasil
Nah, hasil diskusi di diskusi kelompok 2. Masalah sosial 1. Bangunan liar. Penyebab kurangnya tanggung jawab, tidak mematuhi aturan. Akibat akan menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan, tidak teratur. Usaha untuk mengatasi. Penduduk tidak boleh membangun bangunan liar. Ada yang ingin menambahkan? Kelompok lain, kelompok 1, 3, 4. Nah, tadi permasalahannya bangunan liar. Penyebabnya itu kurangnya tanggung jawab, tidak mematuhi aturan. Apalagi nih? Nah, membangun bangunan di pinggir sungai. Terus apa lagi nih? Oh, di bawah jembatan. Ada yang ingin menambahkan? Tidak, kata Iza tidak. Terus akibatnya akan menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan, tidak teratur. Betul? Tidak akan nyaman kalau ada bangunan liar? Tidak. Katanya tidak akan teratur, betul tidak? Ya. Kalau bangunan di sungai contohnya tadi, di kolong jembatan kata Ija ada bangunan liar, ya akan menimbulkan apa? Permasalahan apa? Tadi kata Ija apa? Permasalahan sosial. Tidak teraturannya apa tadi? Ketidaknyamanan, ya, tidak teratur. Coba aja lihat di sungai, ya. Kalau ada bangunan di pinggir-pinggir sungai, membuang sampahnya pada kemana? Ke sungai, ya. Sehingga akan mengakibatkan permasalahan baru, pencemaran apa? Tadi sungai. Nanti pencemaran sungai akan dipresentasikan oleh kelompok berapa? Dua. Kelompok 3. Kelompok 3 pencemaran sungai 4. Milka kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, tepuk tangan dulu. Ayo. Mana? Ya. Pak, saya bacakan hasil diskusinya kelompok 3. Permasalahan sosialnya apa? Kemacetan lalu lintas. Lagi penyebabnya. Terus? Iya. Coba yang lain, kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Dari kelompok 3, masalah sosialnya kemacetan lalu lintas. Penyebabnya melanggar aturan lalu lintas karena kurangnya kesadaran masyarakat. Betul, setuju? Ya, kembali lagi kesadaran atau tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Nah, di dalam berlalu lintas harus mematuhi apa? Peraturan lalu lintas, ya. Seperti lihat di kota-kota besar di televisi, jalurnya, jalur roda 2, jalur roda 4, ada jalur trans, misalkan kalau di ibu kota Transjakarta atau busway, boleh tidak dipakai oleh kendaraan lain? Boleh. Harus kita patuhi aturan lalu lintas, ya. Penyebabnya itu, akibatnya kalau kita melanggar atau tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kata kelompok 3, kemacetan lalu lintas, jalannya menjadi apa Kina? Menjadi padat katanya, menjadi tidak teratur, betul? Nah, betul, semrawut, ya. Akan nyaman tidak kita di jalan kalau seperti ini? Tidak. Ya, menghambat. Kemudian usaha untuk mengatasinya apa? Ya, menaati aturan lalu lintas, menambahkan kesadaran untuk mentaati lalu lintas. Ada yang mau menambahkan?
3. Sekarang kelompok 4 permasalahan yang terakhir. Apa, Kalisa? Nah, ya sini. Pencemaran sungai. Ya. Bacakan Kalisa. Masalah sosial dan pencemaran penyebab karena membuang sampah ke kotor air menjadi cemar. Lalu mengatasi memperbaiki dari membuang sampah ke sungai. Iya. Udah? Ada yang mengenalkan lagi dari kelompok 4? Pencemaran sungai. Masalah sosialnya pencemaran sungai. Nah, penyebabnya apa tadi? Karena membuang sampahnya ke sungai, tidak mematuhi aturan, kurangnya tanggung jawab masyarakat. Betul? Setuju? Setuju. Oh, ya. Kembali lagi tanggung jawab kita, jangan membuang sampah sembarangan. Selain mencemari, nanti juga akan mengakibatkan apa kalau musim hujan? Banjir. Aliran sungai apa? Mengakibatkan banjir. Tuh. Terus air menjadi tercemar, ya akibatnya. Terus usaha untuk mengatasinya apa? Membersihkan sungai, tidak membuang sampah ke sungai. Itu usahanya. Betul usahanya itu? Nah. Setuju? Ada yang ingin menambahkan usahanya? Nah, tidak. Udah. Duduk silakan kelompok 4. Terima kasih. Dah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Hebat ya, udah bisa mengidentifikasi masalah tadi. Yang pertama, ada tumpukan sampah. Ya. Penyebabnya kalian sudah bisa menyebutkan tadi ya, kata kelompok 1, karena tidak bertanggung jawabnya masyarakat dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Oh, hebat. Akibatnya sampah menumpuk, ya, pencemaran, udara menjadi bau yang sangat menyengat. Nah, ya, mengganggu itu kan. Bisa untuk mengatasinya apa ya? Kita bersama-sama membersihkan. Kalau sudah terlanjur menumpuk sampahnya, ya harus kita bersihkan. Ya. Kalau usahanya apa lagi? Menjaga lingkungan supaya tidak terjadi tumpukan sampah. Karena membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian tadi di kelompok 2 sudah bisa bangunan liar, menyebutkan penyebab dan akibatnya, ya. Kembali lagi intinya, ya, dari permasalahan tadi, tumpukan sampah, bangunan liar, ya, pencemaran sungai, kemacetan lalu lintas, kembali lagi kepada siapa? Kepada kita sebagai warga masyarakat, warga negara yang mempunyai tanggung jawab, ya, yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat dengan cara kita menjaga lingkungan. Ya, salah satu bentuk tanggung jawabnya, ya, tanggung jawab kan termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Paham? Harus saling menjaga, harus saling menghargai demi kepentingan siapa? Bersama. Ya, bukan hanya kita saja yang dipikirkan, tapi kepentingan bersama. Ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini, cukup sampai di sini. Ya, nanti Bapak akan memberikan evaluasinya untuk kalian, ya. Nanti dibagikan lembar evaluasinya. Nah, sekarang yuk kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, yang pertama, bangunan liar. Yang diingat apalagi?
permasalahan kalian. Di antaranya itu tadi tentang tumpukan sampah, apalagi bangunan liar, kemacetan, terus pencemaran sungai. Ya, penyebabnya apa bisa terjadi demikian kalian tadi sudah kita bahas tadi ya. Akibatnya apa yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut? Jika cara mengatasinya bagaimana? Ya, kalian tadi sudah berdiskusi, sudah bisa menyebutkan apa penyebabnya, apa akibatnya, bagaimana mengatasinya. Lalu sudah belajar apa lagi hari ini? Nih, tanggung jawab kita sebagai apa? Sebagai sebagai masyarakat ya. Bagaimana peran kita, apa tanggung jawab kita di dalam masyarakat ya, harus tadi diantaranya senantiasa menjaga lingkungan, saling menghargai demi kepentingan siapa? Bersama ya. Itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yuk silakan duduknya, kembali lagi tadi ke ini itu saja untuk pembelajaran hari ini. Nah, Bapak akhiri. Tapi sebelum mengakhiri, tadi diawali dengan doa. Sudah belajar juga harus ditutup dengan doa. Sini Alung ke depan. Yuk, pimpin doa sama Alung yang tadi. Tadi ngobrol terus, ayo. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Sudah kembali ke rumah Alung. Ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.